aku Maria. Kali ini seperti di judulnya aku akan membuat top 5 best lip product lagi. Yaps, kemarin setelah aku membuat yang versi lip stain, kali ini aku akan membuat yang lip tintnya ya. So menurut aku ini adalah 5 lip tint terbaik yang masih aku pertahankan, karena dari segi coveragenya pastinya dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Udah gitu rasanya masih nyaman, ringan di bibir. Dan yang paling penting, super duper tahan lama. Dan kalau kalian penasaran untuk rekomendasinya apa aja, pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Pastinya aku akan tambah bersemangat buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Dan ini adalah dari salah satu brand lokal yang udah famous banget karena memang harganya cukup terjangkau. Masih aku pertahankan ya, karena menurut aku masih tetap bagus, yaitu dari Emina Magic Potion. Walaupun aku jarang banget mention, tapi aku masih merasa ini terbaik lip tintnya. Karena yang pertama, dia ini secara teksturnya ini yang paling aku suka, ringan banget karena cair. Dan waktu diaplikasikan di bibir, walaupun dia cair kayak gitu, tapi coveragenya masih ada. Ini yang aku aplikasikan di shade 01 Scarlet. Menurut aku ini warnanya cantik banget, kayak warna merah marun gitu ya, tapi menurut aku sih nggak terlalu gelap. Warna seperti ini pastinya akan cocok untuk acara-acara malam, selain memang dia itu warnanya gelap. Teksturnya ringan dan juga tahan lama. Jadi kalau misalnya kalian ke pesta dan makan ini itu nggak akan kayak yang bener-bener sehilang itu. Tintnya tahan banget sih menurut aku. Untuk ukuran lip tint lokal ini juga terjangkau, harganya kayak sekitar 40 ribuan mungkin. Nanti untuk harga update-nya pastinya kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah atau aku tampilin di layar ya. So itulah kenapa banyak banget yang suka si Magic Potion-nya dari Emina ini. Bahkan kalau misalnya aku bandingkan dengan yang Emina Glossy Stain, di aku untuk coverage-nya itu lebih bagus yang Magic Potion menurut aku ya. Dari segi ketahanan, makan makanan ringan pastinya dia akan aman. Tapi kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, memang agak memudar gitu, cuman memudarnya masih cantik menurut aku. Jadi stainnya itu masih terlihat bagus di bibir. So aku sangat merekomendasikan untuk Emina Magic Potion ini kalau kalian lagi cari lip tint lokal yang ringan, coveragenya bagus, dan pastinya tahan lama. Rekomendasi yang kedua ini adalah dari salah satu brand lokal lagi, yaitu Second Date. Sempat rame banget waktu awal launchingnya. Bahkan aku sampai belinya tuh PO-PO gitu loh. Akhirnya aku punya 3 varian warnanya karena memang semuanya tuh cakep-cakep. Sekarang aku akan langsung kasih lihat aja dari segi teksturnya. Memang di sini dia agak beda dari Emina, dia kayak milky gelatin gitu, jadi lebih kental. Dan ini yang aku swatch pertama adalah yang shade Bronze. Warnanya kayak warna-warna peach gitu. Pas diaplikasikan di bibir aku, misalnya ini dipakai ombre, memang sebenarnya coveragenya nggak terlalu yang nutup ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih nutup lagi nih, bisa dipakai full lips. Di sini setelah beberapa kali swipe, ini dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Bahkan ini di warna yang paling muda ya. Dan finishnya seperti ini di bibir aku, dia lebih glossy dibandingkan yang Emina tadi, kayak ala-ala bibir yang sehat, lembab gitu. So pastinya shade yang brush ini juga akan cocok buat natural sehari-hari. Dan yang menarik dari lip tintnya Second Date ini, pas dihapus menggunakan tisu, ini di awal pengaplikasian ya, dia langsung udah ada stainnya dong di situ. Tadi ini di warna yang bronze. Dan pastinya kalian udah penasaran ya tes ketahanannya kayak gimana. Ini aku ambilkan dari video aku yang lama aja. Pertama, aku makan makanan yang cukup berminyak pastinya, karena kalau ngetes lip tint pakai makanan yang biasa itu biasanya nggak akan hilang. Hasilnya seperti ini, dia memang hilang di bagian tengahnya, tapi di bagian pinggirnya itu masih ada banyak untuk stainnya ya. Kalian bisa lihat di situ warna peachnya itu. Terus aku pakai seharian, malamnya aku makan lagi. Dan hasilnya kayak gini, memang dia banyak hilang di bagian tengahnya. Tapi yang aku suka di pinggir-pinggirannya itu stain warna orange-nya tuh masih ada gitu loh. So dia kayak nggak yang ngeblok-ngeblok di dalam bibir, tapi memudarnya tuh memudar cantik. Kelihatannya sih jadi kayak bibir natural aja. Dipakai lama seharian sampai malam kayak gini juga sama sekali nggak membuat bibir aku kering. So itulah kenapa aku semangat nyobain 2 warna yang lainnya. Ini ada opsi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka warna peach, aku punya yang warna pink.
Di sini akan aku swatch aja. Dia sebenarnya kayak warna-warna pink mauve yang agak kayak ala-ala bibir yang sehat gitu. So sebenarnya sini coveragenya juga cukup bagus dibandingkan yang sebelumnya. Kabar baik ya buat kalian yang mungkin punya pinggiran bibir gelap kayak aku. Pilihan yang kedua ini lebih oke. Yang ketiga, tambah pigmented lagi di shade Naughty. Dia kayak warna-warna merah kecoklatan seperti itu. Jadi aku rasa ini yang pasti bakal banyak disukai karena akan cocok di semua skin tone. Dipakai sendiri kayak gini dia juga cakep kayak merah kecoklatan gitu. So kira-kira dari antara kalian ada yang punya belum sih untuk lip tintnya Second Date ini? Terus warna favorit kalian apa? Komen-komen di bawah. Dan rekomendasi yang ketiga ini adalah dari salah satu brand lokal yang masih baru. Jadi kalau nggak salah sih aku cobanya kayak hampir akhir tahun 2021 ini, yaitu dari House of Hur yang namanya Garden Glass Tint. Ini aku juga udah tes ketahanan sampai seharian dan menurut aku ini bagus. Karena memang dari segi teksturnya dia ini hampir mirip dengan yang Second Date tadi, kayak gel tint. Dan yang membuat awalnya aku tertarik mau cobain sebenarnya adalah warnanya. Ini di shade 04 Nude Daisy. Waktu kalian lihat di situ warnanya bener-bener cakep banget kayak warna-warna nude kecoklatan ya. Soalnya jarang-jarang sih ada warna lip tint kayak gini. Dan untuk coveragenya pastinya masih bagus ya. Dia beberapa kali swipe bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dengan hasilnya di bibir pastinya lembab, glossy ala-ala bibir sehat. Dan kalau dibandingkan dengan yang Second Date tadi, aku rasa sih yang dari Hur ini kayak sedikit lebih glossy, cuman gak masalah karena dua-duanya sama-sama ringan banget di bibir. Di awal pengaplikasian seperti ini, kalau misalnya aku tap di tangan, dia ini transfer tipis gitu. Dan misalnya kita minum, dia juga agak transfer sedikit. Setelahnya aku tap menggunakan tisu dan dia transfer sebenarnya. Cuman setelah di tap seperti itu, yang ada di bibirku itu stay-nya masih ada banget. Dan dia jadi transfer proof. So sebenarnya sih untuk yang ini kalau misalnya kalian mau makan dan minum perlu di tap dulu biar nanti kayak lebih awet dan gak akan nempel-nempel di makanannya juga ya. Dulu waktu aku coba tes ketahanan makan makanan ringan masih aman. Setelahnya aku coba makan ini Indomie goreng. Hasilnya seperti ini, di tengah dan ujung bibirnya sebenarnya dia hilang, cuman di pinggirannya itu masih kelihatan banyak gitu loh stain warnanya. Walaupun sih udah beda, nggak terlalu coklat, dia agak lebih ke orange gitu. Terus malam harinya ini karena masih aku pakai, aku makan telur sambal mata di sini. Dan hasilnya kayak gini, memang sih sudah cukup banyak hilang ya kelihatan di situ. Cuman di pinggirannya itu masih ada, itu yang membuat aku kayak tahan banget karena kan udah dipakai makan 2 kali dan hasilnya masih kayak gini. Dan rasanya setelah dipakai seharian juga mirip yang Second Date, kayak nggak ada rasa kering di bibir. Cuman untuk teksturnya memang sedikit terlihat, tapi menurut aku wajar ya karena udah dipakai seharian dan udah kelihatan warna asli bibirku. Untuk dari Hur yang Garden Glass Tint ini sebenarnya untuk varian warnanya juga banyak. Kalau misalnya kalian udah cobain warna lain bisa share dengan komen-komen di bawah. So kalian bisa pilih-pilih aja ya warna mana yang kalian suka. Yang pasti sih menurut aku dia recommended karena memang teksturnya tuh masih nyaman di bibir, udah gitu tahan lama. Jadi antara si Second Date ataupun Hur ini sebenarnya 11-12 kalian bisa pilih salah satu aja karena ketahanannya juga mirip-mirip. Dan sekarang masuk ke rekomendasi yang keempat, ini adalah dari salah satu brand Jepang namanya Masami Suko. Cuman untuk produk lipnya ini itu made in Korea, jadi aku sebenarnya bingung ini Japan atau Korea. Kalau misalnya kalian ada yang tahu bisa share dengan komen-komen di bawah. Yang pasti produknya namanya adalah Powder Puff Velvet Tint. Sesuai dengan namanya, yang membuat beda dari lip tint yang sebelumnya itu aplikatornya ada kayak pulpen gitu loh. Jadi kita mengeluarkan produknya dengan cara dipencet. Udah gitu di bagian ujungnya kayak ada puffnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai produknya tinggal dicetik-cetik aja, nanti akan keluar dari sini dan barulah diaplikasikan di bibir. Untuk teksturnya berbeda dari yang lainnya, dia ini kayak creamy, lembut, clay seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian tahu Vocaloid Lip Clay atau kemarin yang baru aku review O2O yang velvet, itu teksturnya mirip banget. Jadi hasilnya smooth banget di bibir aku. Dan memang masih velvety yang kelihatan agak glow gitu ya. Untuk finish yang seperti ini memang keunggulannya dia bisa ngeblurin tekstur bibir. Jadi buat kalian yang punya garis-garis bibir banyak, misalnya yang kayak aku, itu akan kayak lebih smooth gitu penampilan bibirnya. Awalnya aku tidak terlalu berekspektasi tinggi ya, karena kan tekstur kayak gini biasanya gampang hilang. Memang dia untuk makan makanan yang berminyak, dia hilang.
nyaman, staynya itu awet banget. Bahkan waktu itu seingat aku ya, aku pakai sampai pagi itu staynya masih ada di bibir aku. Jadi untuk si Masami Suko ini termasuk di lip tint terbaik versi aku, dengan tekstur yang cukup unik daripada yang lainnya. Yang pasti aku merekomendasikan buat kalian yang mungkin akan cari lip tint tapi dengan tekstur yang hasilnya tuh powdery matte creamy kayak gini, tapi dia tetap tahan lama untuk staynya. Rekomendasi yang terakhir akhirnya ini masih dari brand Korea, yaitu dari Colourgram yang Thunderbolt Tint. Mungkin kalau kalian pecinta drakor True Beauty akan tahu karena lip tint ini dipakai ya di drama itu, dan karena banyak dari kalian yang merekomendasikan, akhirnya aku beli juga nih untuk lip tintnya. Waktu itu aku beli yang shade 03 Daily Talk dan sekarang aku punya yang 09. Ini aku nama shade-nya nggak tahu, nanti akan aku tulis saja. Secara teksturnya sebenarnya bisa dibilang dia ini creamy tapi agak sedikit gel. Lumayan kental sih dibandingkan dengan yang second date ataupun Hur tadi, ini lebih kental. Kayak gitu secara coveragenya, di awal pengaplikasian sepertinya coveragenya kayak nggak nutup gitu ya, apalagi warnanya peach yang cukup muda kayak gini ya. Tapi setelah beberapa kali swipe beneran dia tuh bisa nutup pinggiran bibirku yang gelap. Hasilnya kayak gini, aku nggak perlu celup lagi ke tempatnya, itu udah bisa nutup. Finishnya tuh lebih kayak glossy tapi masih natural, nggak yang terlalu basah menurut aku. Jadi bisa dibilang velvety matte ya. Dan yang membuat unik dari lip tintnya Colourgram ini, setelah lama-lama dia itu warnanya agak berubah. Tadi awalnya kan peach yang kayak orange gitu. Sekarang ini di bibir aku udah aku pakai kayak lebih warna-warna agak peach pink menuju ke pink ya malahan. So memang dia agak sedikit bisa dibilang sih oksidasi setelah ngeset, tapi nggak yang jadi gelap. Kayak oksidasinya sih dominan ke warna pink dan merah. Untuk yang pertama kali aku pakai Daily Talk itu kan warnanya agak lebih orange. Nanti dia oksidasinya tuh kayak lebih agak pink kemerahan. Dan itu yang aku pakai tes seharian dulu. Itu beneran aku pakai makan berminyak berkali-kali seharian itu, kalau nggak salah sih 3 kali. Dan hasil akhirnya waktu sorenya itu masih ada dong staynya di bibir aku. Walaupun nggak yang semulus waktu awal pengaplikasian, kayak ada hilang-hilang di bagian tengahnya. Cuman di bagian luar bibir itu kayak masih banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian tanya dari kelimanya ini, yang paling staynya masih banyak banget di bibir aku adalah yang Colourgram Thunderbolt ini. Kan menurut aku karena ini teksturnya ringan, udah gitu juga super duper tahan lama. Aku sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian cari lip tint yang memang bener-bener nyaman di bibir, natural, udah gitu untuk ketahanannya bagus banget. Aku penasaran nih buat kalian yang mungkin udah cobain Colourgram Thunderbolt tint ini, bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Pengalaman kalian kayak gimana? Dan akhirnya selesai sudah untuk video top 5 best lip tint favorit aku kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu, khususnya menjadikan referensi juga ya. Kalau misalnya nih kalian lagi cari-cari lip tint dengan tekstur yang kalian inginkan yang tahan lama, kalian bisa pilih salah satu dari yang aku rekomendasikan tadi ya, yang paling cocok buat kalian. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi juga nih untuk lip tint yang bagus apa, bisa komen-komen di bawah juga. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastinya untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!